Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeka Tumila dengan NIM 023 kelas A1 MBR. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer, yaitu Muhammad Najatullah Siddiqi, Mujahab, dan Umar Chakra. Biografi Muhammad Najatullah Siddiqi. Muhammad Najatullah Siddiqi lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Ia menempuh pendidikan di Darshak Jamaat Islami dan Muslim University Aligarh dan mulai menulis tentang ekonomi Islam ketika literatur mengenai topik ini masih minim. Karya-karya awalnya seperti Some Aspect of the Islamic Economy dan The Economic Enterprise in Islam yang menjadi kontribusi penting dalam bidang ini. Pemikiran ekonomi Muhammad Najatullah Siddiqi yang pertama yaitu mengenai konsep ekonomi Islam. Istilah ekonomi Islam merujuk pada respons pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa mereka, didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, serta akal dan pengalaman. Menurut pandangan Islam, tujuan aktivitas ekonomi yang ideal meliputi 1. Memenuhi kebutuhan hidup individu secara sederhana. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dan yang keempat yaitu menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Serta yang kelima yaitu memberikan bantuan sosial dan kontribusi sesuai dengan jalan Allah. Ciri khas sistem ekonomi Islam menurut Siddiqi. Sistem ekonomi Islam menurut Siddiqi ditunjuk untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi serta menggunakan teknik produksi dan metode organisasi yang terbaik. Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme yang mengukur kesejahteraan hanya dari peningkatan materi tanpa mempertimbangkan aspek spiritual, ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai subjek dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem kapitalis dan sosialis, individu hanya dilihat sebagai faktor produksi sehingga nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap individu sering diabaikan. Akibatnya, kegiatan ekonomi menjadi terpisah dari nilai-nilai institusi yang dapat menjamin kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi. Yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Siddiqi. Sejarah pemikiran ekonomi Islam terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu hingga tahun 450 Hijriah ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Az-Zuhri, Malik, Abu Yusuf, dan yang lainnya yang berkontribusi dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Pada periode kedua yang berlangsung selama 400 tahun, lahirlah banyak intelektual besar seperti Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Mereka berkontribusi pada pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Periode ketiga selama 500 tahun berikutnya, muncullah cendekiawan seperti Syekh Waliullah, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Mereka membentuk madhab pemikiran baru dalam ekonomi Islam, termasuk tokoh kontemporer seperti Khursyid Ahmad Najatullah Siddiqi yang berusaha merekonstruksi ekonomi Islam sebagai ilmu dan sistem. Keempat, ada konsumsi. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya berfokus pada standar kepuasan seperti dalam ekonomi konvensional seperti utilitas dan kepuasan marginal. Sebaliknya, aspek normatif dari konsumsi lebih ditekankan. Konsumen harus merasa puas selama mengikuti norma-norma Islam. Siddiqi menekankan bahwa konsumen muslim seharusnya tidak meniru gaya konsumsi yang didorong oleh hawa nafsu. Ada produksi. Proses produksi merupakan hasil interaksi antara manusia dan alam yang menciptakan barang dan jasa atau meningkatkan nilai suatu benda.
Dalam ekonomi produksi melibatkan serangkaian aktivitas yang menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, model, dan tanah dalam jangka waktu tertentu. Dalam Islam, produksi dianggap sebagai ibadah yang mencerminkan budaya Allah. Seorang muslim percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi adalah untuk kebaikan, sehingga produksi harus mengingatkan mereka akan peran sebagai khalifah Allah. 6. Ada distribusi. Distribusi dalam konteks konvensional diartikan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada konsumen. Namun, definisi ini terbatas dan lebih menekankan pada perilaku ekonomi individu. Sebagai konsekuensi dari konsumsi atau permintaan dan produksi atau penawaran, distribusi melibatkan aliran pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya negara. Siddiqi mengkritik pandangan konvensional yang menciptakan ilusi bahwa masyarakat meminta barang sesuai keinginan, sementara produsen memproduksi berdasarkan kontribusi yang diberikan. Ia berpendapat bahwa permintaan sebenarnya dibatasi oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu, distribusi dan ketimpangannya perlu diteliti dari sumbernya, bukan hanya dicatat. Siddiqi menekankan bahwa ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah alasan perlunya campur tangan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga praktik masyarakat yang jujur. Dan yang ketujuh yaitu konsep asuransi syariah. Asuransi yaitu kebutuhan dasar bagi manusia untuk menghadapi risiko kecelakaan dan konsekuensi finansialnya, seperti kematian mendadak, cacat, penyakit, pengangguran, dan kerugian akibat bencana alam. Kecelakaan tersebut menuntut adanya perlindungan finansial yang tidak bisa sepenuhnya bergantung pada tindakan sukarela. Menurut Siddiqi, asuransi syariah harus mengutamakan prinsip tolong-menolong yang merupakan dasar dari sejarah asuransi. Oleh karena itu, asuransi syariah harus membersihkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah dari asuransi konvensional, menggantikan nilai-nilai materialistis dan kapitalis dengan semangat keadilan, kerjasama, dan saling menolong. Selain itu, semua bentuk asuransi yang berkaitan dengan bahaya jiwa seperti kecelakaan di tempat kerja harus berada di bawah pengawasan negara. Dalam kasus kecelakaan industri, tanggung jawab ganti rugi harus dibebankan pada pemilik pabrik atau majikan. Beberapa bentuk asuransi seperti yang terkait dengan jiwa, perdagangan, laut, kebakaran, dan kecelakaan sebaiknya dikelola oleh sektor negara, meskipun ada kemungkinan beberapa aspek dapat diserahkan kepada sektor swasta. Biografi Monjarkaf. Monjarkaf lahir di Damaskus, Syria pada tahun 1940. Beliau merupakan ekonom yang menggabungkan Islam Social Finance seperti zakat dan sedekah terhadap aktivitas atau kegiatan ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan, dan investasi. Monjarkaf merupakan ahli ekonomi, penyuluh atau pembimbing, dosen, dan juga pakar hukum Islam. Adapun pemikiran Monjarkaf yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, yakni kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu syariah dan ilmu pendukung lainnya yang berfungsi sebagai tools of analysis seperti matematika, statistik, usuluddin, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu konsep Islamic Man. Islamic Man di sini adalah orang yang mempercayai bahwa semua adalah kehendak dan kuasa Allah. Suksesnya usaha adalah dari Allah. Kemudian tidak ada materialistik, yaitu tidak beranggapan bahwa semua harta itu miliknya. Dia harus yakin bahwa harta yang dia miliki adalah harta milik saudaranya. Suka berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan rela memberikan atau mengorbankan kesenangannya untuk orang lain. Yang ketiga yaitu konsep konsumsi. Monjarkaf mengikat konsumsi dalam Islam terbagi menjadi 3 hal, yaitu rasionalisme Islam, konsep falah, dan skala waktu. Maka menurut konsumsi dalam Islam menerapkan 2 tujuan, yaitu tujuan dunia dan akhirat. Memaksimalkan kebutuhan diperoleh Islam
Namun dengan syarat kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan. Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalkan sekali kita mengacunya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Tidak rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Unsur-unsur pokok rasionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep kesuksesan, yang kedua yaitu konsep barang, dan yang ketiga yaitu konsep kekayaan. Yang keempat ada konsep produksi. Menurut Monjerkaf, tujuan produksi yaitu upaya untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya, akan tetapi juga moralnya untuk menjadi sarana mencapai tujuan kelak di akhirat. Biografi Umair Chapra. Umair Chapra bernama lengkap Muhammad Umair Chapra. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1933 yang bertempat di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Ia terlahir dengan penuh keberuntungan karena keluarganya adalah keluarga yang sangat taat beragama, sehingga dalam dirinya tertanam dan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian baik. Pemikiran Umair Chapra yang pertama ada sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Menurut Umair Chapra, keberadaan bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung sistem keuangan syariah. Bank syariah berkontribusi dalam memperkuat pergerakan perbankan syariah, mengurangi resiko kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dengan menghindari praktik bunga melalui penerapan sistem tata kelola perusahaan dan manajemen yang baik. Yang kedua yakni nalar ekonomi Islam Umair Chapra. Pemikiran ekonomi Islam Umair Chapra didasarkan pada pilar utama yaitu ilmu agama, ilmu tradisional, dan ilmu ekonomi modern. Sebagai tokoh utama dalam mazhab mainstream, Umair Chapra berhasil memadukan ketiga disiplin ilmu tersebut sehingga tercipta integrasi yang kuat antara wahyu sebagai paduan ilmu pengetahuan.